kita mulai saja ya. Oke, jadi hari ini kita akan coba selesaikan bagian terkait faktor yang mempengaruhi kinetika enzim ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait pH ya, bagaimana pH atau perubahan pH itu mempengaruhi aktivitas dari enzim dan nanti akan mempengaruhi laju reaksi dari enzim tadi ya, laju reaksi kinetika, laju reaksi enzimatiknya. Kita sudah bahas bagaimana pengaruhnya dari sisi fisik ya, dari sisi fenomena, kemudian juga dari sisi penurunan kinetikanya. Nah, kemudian selain pH, ini kerja enzim itu juga akan dipengaruhi oleh temperatur. Jadi selain enzim itu punya yang namanya pH optimum, enzim itu juga punya yang namanya temperatur optimum. Ya. Kalau Anda lihat bentuk kurva antara laju reaksi dengan temperatur itu mirip dengan yang pH. Ya. Jadi ada titik puncak di mana kalau pada temperatur optimum itu laju reaksinya akan mencapai nilai maksimum. Dan di sini kurvanya terbagi dua juga ya. Hanya di sini memang kalau yang pH kemarin Anda bisa bayangkan perubahannya itu adalah sifatnya reversible ya. Jadi ketika pH-nya itu turun dari pH optimum atau pH-nya naik dari pH optimum, maka laju reaksi akan menurun. Tapi ketika pH-nya dikembalikan lagi ya, itu maka laju reaksi akan kembali seperti semula. Kecuali kalau perubahan pH itu merusak enzim secara permanen. Nah, kalau untuk temperatur, pengaruh dari temperatur, ini agak sedikit beda. Jadi, kurva antara laju reaksi dengan temperatur ini terbagi jadi dua bagian. Itu adalah bagian yang temperaturnya itu di sebelah kiri gitu ya, temperatur optimum, dan ada yang temperaturnya di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri kita sebutnya adalah daerah aktivasi ya, atau nama lengkapnya adalah aktivasi termal gitu. Nah, yang sebelah kanan itu kita sebutnya adalah denaturasi atau denaturasi termal. Nah, apa bedanya? Satu, ketika temperaturnya ada di bawah temperatur optimum, Anda bisa bayangkan si enzim ini dia hanya mengalami namanya adalah deaktivasi ya. Deaktivasi ya tentunya enzimnya menjadi kurang aktif, kemudian enzimnya akan atau laju reaksinya itu akan menjadi turun ya. Tapi kalau ditingkatkan ya, jadi kalau Anda menaikkan temperatur di daerah aktivasi termal ya, jadi temperaturnya naik itu di daerah aktivasi termal, maka sebetulnya yang terjadi adalah laju reaksinya akan meningkat. Jadi di sini mirip dengan reaksi kimia biasa. Jadi kalau temperaturnya itu Anda naikkan ya, jadi ini temperaturnya Anda naikkan, tapi masih di bawah temperatur optimum, maka sebetulnya si enzim itu masih akan baik-baik saja, gitu ya. Dia tidak akan rusak, ya. Yang terjadi adalah kenaikan temperatur itu malah akan menaikkan laju reaksi. Penyebabnya sama dengan reaksi kimia secara umum. Kan Anda masih ingat ya, kalau reaksi kimia secara umum, kalau Anda naikkan temperaturnya, pasti laju reaksinya akan naik. Secara rule of thumb, kenaikan 10 derajat Celcius, itu laju reaksinya akan meningkat 2 kali lipat, seperti itu. Nah, sehingga di daerah aktivasi termal, ya, di sini laju reaksi itu akan bervariasi, ya, yang akan berubah ketika temperaturnya naik, itu adalah K-nya. Ini kita sebutnya adalah apa? Konstanta laju reaksi. Ya, jadi tidak ada pengaruh kenaikan temperatur terhadap konsentrasi enzimnya di daerah aktivasi ya. Jadi ini untuk bagian aktivasi saja, tidak ada pengaruh terhadap konsentrasi enzimnya baik-baik saja. Yang naik adalah K-nya. E itu adalah konsentrasi enzim aktif, yang naik adalah K-nya. Nah, pengaruh K terhadap temperatur seperti biasa ya, yang digunakan adalah persamaan Arrhenius, di mana K itu akan bergantung pada nilai A, nilai EA, dan nilai T-nya atau temperatur.
Ya, K itu adalah konstanta laju reaksi per waktu ya. Karena ini Anda bisa lihat bahwa reaksi aktivasi dari si enzim itu adalah reaksi orde 1. Ya, jadi dianggap kenaikan laju reaksi di daerah aktivasi ini itu adalah reaksi orde 1. Kenaikan laju itu sebanding dengan kenaikan konstanta laju reaksinya. Nah, tapi pengaruh K terhadap kenaikan temperatur itu akan bergantung pada persamaan Arrhenius. Di mana ya bergantung pada A-nya ya. A itu adalah faktor frekuensi. Atau kita sebut, kadang disebutnya adalah K0 kalau di persamaan laju reaksi. Jadi konstanta pada kondisi standarnya, atau di sini disebutnya adalah faktor frekuensinya. Dan ini akan beda-beda ya untuk setiap enzim. Kemudian EA itu adalah energi aktivasi. Definisi energi aktivasi ini juga sama dengan energi aktivasi yang sudah Anda kenal. Ini adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi enzimatiknya bisa berjalan. Ya, jadi ini adalah pengaruh temperatur. Jadi yang naik itu K-nya. Bagaimana menentukan nilai EA, atau Anda masih ingat bagaimana mencari nilai EA? Sebetulnya yang Anda lakukan apa? Sebelum mendapatkan kurva ini, yang Anda lakukan apa? Bagaimana Anda bisa mendapatkan nilai K pada berbagai temperatur? Kalau secara eksperimen, ada yang kebayang nggak? Kan K itu naik ya, ketika Anda naikkan temperaturnya. Nah, bagaimana kira-kira untuk mendapatkan nilai K? Ada yang masih ingat? Atau tidak kebayang? Maksudnya Bapak ini dari percobaan atau dari bagaimana Pak tadi? Iya, secara percobaan. Bagaimana Anda bisa memvariasikan, kan Anda memvariasikan temperatur ya. Jadi Anda kalau melihat slide ini, ya, untuk menentukan energi aktivasi dari reaksi, sebetulnya Anda tinggal lenkan saja persamaan Arrhenius ini ya, atau pakai log. Kalau pakai log berarti nanti di bawah ada 2,3-nya. Karena kan masih ada eksponennya. Nah, sekarang kan berarti kalau Anda mau membuat kurva K terhadap seperti, ya, berarti Anda butuh data K dong ya. Kalau T bisa diukur pakai temperatur gitu ya, pakai termometer. Gimana dapetin nilai K? Dengan persamaan ini, kebayang nggak? Gimana mendapatkan nilai K pada berbagai temperatur? Yang bisa Anda dapatkan kalau secara eksperimen apa? Masih ingat? Waktu mau mencari konstanta Michaelis-Menten dan laju reaksi maksimum, yang Anda dapatkan datanya secara eksperimen itu adalah laju reaksi kan ya? Betul nggak? Jadi yang bisa Anda dapatkan di eksperimen itu kan laju reaksinya, ya. Laju reaksi itu adalah ini, jangan lupa ya, atau ini, ya. Perubahan substrat terhadap waktu atau perubahan produk terhadap waktu. Nah, dari persamaan ini Anda kan bisa dapat ya V-nya. Jadi
ketika T-nya Anda ubah, ya, jadi yang Anda lakukan adalah Anda memvariasikan temperaturnya. Ya, jadi konsentrasi enzim awalnya sama, ya, SO awalnya sama, kemudian E0 awalnya sama, gitu. Nah, yang Anda ubah-ubah adalah temperaturnya. Dengan variasi temperatur ya, misalnya ada T1, T2, T3, T4, itu Anda lihat berapa V-nya. Kan ini konstan ya, ini konstan. Ini berubah terhadap temperatur. Ya, sehingga dari situ Anda bisa korelasikan perubahan laju itu akan sebanding dengan perubahan konstanta. Oke, sehingga konstanta laju reaksi pada berbagai temperatur itu baru bisa Anda hitung nilainya, ya. Konstanta laju reaksi itu baru bisa ditentukan ya pada berbagai temperatur kalau pada satu titik temperatur Anda punya nilainya. Ya kan? Jadi nanti bisa dibandingkan karena dia linear. V terhadap K itu kan linear. Kalau V-nya naik 2 kali, berarti K-nya naik 2 kali. Kan gitu ya. Kalau V-nya naik 3 kali, berarti K-nya naik 3 kali. Sehingga itu bisa dibandingkan, sehingga Anda bisa mendapatkan kurva seperti ini. Ya, karena ini ya, dari sini Anda log-kan ya, log K sama dengan log yang ini. Kalau pakai log, hati-hati masih ada ininya. Kalau tidak mau pakai angka tambahan, Anda bisa membuat kurva antara ln K dengan seperti. Nanti dapat slope-nya. Slope-nya kalau pakai log itu minus EA per 2,3 R. Kalau ln K terhadap seperti, maka slope-nya adalah langsung minus EA per R. Jadi hati-hati menggunakan format yang perhitungan yang dipakai. Ya, kenapa 2,3? Karena kan nanti kan log-nya kan masih ada log E ya. Log E itu kan sekitar 0,4. Nah, 1 per 2,3 itu yang ini. Nah, dari situ nanti Anda bisa hitung berapa energi aktivasi untuk reaksi enzimatik tersebut. Ya, kan energi aktivasi tidak bergantung pada temperatur ya. Jadi yang bergantung pada temperaturnya adalah konstanta laju reaksi. Dengan mengalurkan antara ln konstanta terhadap seperti, Anda dapat EA. Oke, nanti kalau pas kalian dapat modul labtek, harusnya ada labtek sterilisasi ya. Kalau anak teknik pangan atau teknik kimia yang bioproses itu rasanya dapat kinetika sterilisasi. Nah, ini termasuk yang bisa ini termasuk bagian yang perlu Anda hitung selama praktikum. Kebayang ya? Jadi dari bagian aktivasi yang terjadi adalah kenaikan temperatur itu akan menaikkan laju reaksi. Dari memplot antara laju reaksi terhadap temperatur atau K terhadap temperatur, nanti Anda bisa dapatkan berapa energi aktivasinya. Reaksinya adalah reaksi orde 1. Oke, bagaimana di bagian yang kedua, bagian yang kanan? Kelihatan ya, kalau di bagian kanan, ketika Anda naikkan temperaturnya, laju reaksi itu akan turun. Nah, tapi agak sedikit berbeda ya. Kalau di bagian kanan, yang terjadi adalah enzimnya menjadi tidak baik-baik saja. Ya, ketika temperatur itu dinaikkan di atas temperatur optimum, enzim akan mengalami yang namanya denaturasi. Nah, kinetika denaturasi atau kerusakan enzim ya, denaturasi itu kan sebetulnya enzimnya akan rusak. Nah, kerusakan enzim karena denaturasi ini adalah reaksi yang mengikuti kinetika orde 1 juga. Jadi di sini yang berubah adalah konsentrasi enzimnya. Jadi enzim tadi kan E itu adalah enzim aktif ya. Konsentrasi enzim aktif. Nah, ketika di bagian denaturasi termal, maka konsentrasi enzim aktif itu akan turun terhadap
waktu. Ya, dirumuskan seperti ini dengan konstanta yang namanya konstanta denaturasi termal. Bisa dipahami ya. Jadi di sini enzimnya rusak. Kalau enzimnya rusak, ya berarti laju reaksinya akan turun. Nah, kerusakan enzim itu orde 1. Kan tadi Anda masih ingat ya bahwa enzim reaksi laju reaksi enzimatik kan kalau terhadap konsentrasi enzim itu orde 1. Sehingga kalau enzimnya itu turun konsentrasi aktifnya ya terhadap waktu dan penurunannya itu orde 1, ya maka penurunan laju reaksinya juga menjadi turunnya juga orde 1. Sebanding. Oke, selanjutnya ya tinggal diselesaikan saja. Jadi dari persamaan diferensial orde 1 ini ya, Anda bisa integralkan sehingga Anda bisa menentukan bagaimana profil kerusakan enzim terhadap waktu. Jadi itu adalah sebetulnya integral dari persamaan yang awal. Ya, karena minus dE per dt itu sama dengan KD ya, KD kalikan E, maka diintegralkan dE per E sama dengan KD integral dt. Sehingga persamaannya itu akan menjadi persamaan eksponensial. Ini. Sampai di sini masih bisa diikuti ya, harusnya. Ya, jadi ini sebetulnya menunjukkan apa sih? Ini menunjukkan ketika si enzim itu ada di daerah denaturasi termal dengan nilai KD tertentu ya, KD tertentu, KD itu adalah konstanta denaturasi enzim, ya. Maka semakin lama ada di daerah denaturasi termal tersebut, maka konsentrasi enzim aktif itu akan semakin turun. Ya, karena memang kalau di daerah denaturasi termal kan enzimnya makin lama makin rusak. Sehingga konsentrasi enzim aktifnya itu semakin turun. Eksponensial terhadap waktu. Nah, di sini Anda bisa menghitung berapa nilai konstanta denaturasinya dengan mengeplot ya antara len enzim aktif terhadap waktu. Nah, sama sebetulnya ya. Jadi di sini data ini diambil pada T yang sama. Hati-hati ya, kalau yang tadi T-nya yang beda. Yang tadi Anda bisa ikuti ya, kalau yang ini temperatur divariasikan, laju reaksi akan berubah kan ya. Perubahan laju reaksi itu akan sebanding dengan perubahan konstanta laju reaksi. Sehingga dari sini yang Anda dapatkan adalah EA. Tapi sebetulnya kalau bukan sebetulnya, tapi kalau di bagian ini pada temperatur yang sama ya, tapi sudah di daerah denaturasi termal ya, katakanlah temperatur di sini gitu. Temperaturnya sudah di sini. Eksperimennya dilakukan ya. Eksperimennya dilakukan, kalau T-nya itu diperpanjang ya. Jadi yang divariasikan adalah waktu. Kan V sama dengan K kali E. Ketika di denaturasi termal, E-nya kan turun terus ya. Orde 1 terhadap ini. Ya. Sehingga Anda bisa korelasikan berapa kalau T-nya sama, temperatur sama maksudnya ya. Temperatur sama berarti nilai K-nya kan tetap ya. Jadi nanti Anda bisa korelasikan perubahan laju itu sebagai perubahan enzim. Penurunan laju reaksi sebanding dengan penurunan konsentrasi enzim aktif. Kebayang ya bedanya? Nah, nanti dari data ini Anda bisa dapat berapa KD-nya.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Atau bingung apa yang sebetulnya dijelaskan tadi? Semoga enggak ya. Jadi di sini ada dua hal ya, parameter. Kalau energi aktivasi itu adalah parameter termodinamika. Kan mestinya masih ingat ya. Jadi dia menyatakan berapa energi minimum yang diperlukan agar reaksi itu bisa jalan. Ya. Energi aktivasi ini didapat gitu ya, secara eksperimen, diperoleh, bisa dihitung dengan melakukan variasi temperatur. Lalu Anda membandingkan nilai K atau laju reaksi pada berbagai temperatur. Ya, makanya dia adalah parameter termodinamika. Sementara kalau KD, kan ini kayak konstanta laju reaksi ya, tapi ini adalah konstanta kerusakan enzim. Ini adalah parameter kinetika. Kalau parameter kinetika itu kan biasanya hubungannya dengan waktu. Ya. Jadi ketika temperaturnya itu tidak berubah, konstanta kerusakan enzim itu juga konstan. Yang berubah adalah konsentrasi enzim yang aktif. Kalau waktunya makin lama, konsentrasi enzim yang aktifnya akan semakin turun. Nah, menentukan nilai konstanta denaturasi enzim ini secara eksperimen Anda bisa korelasikan, Anda bisa dapatkan dengan mengalurkan data antara konsentrasi enzim dengan waktu. Kalau konsentrasi enzim secara langsung, secara eksperimen Anda tidak bisa hitung, kan mungkin susah ya, enzimnya yang aktif tinggal berapa, itu kan susah. Kayak tadi, konstanta laju reaksi itu nilainya berapa, kan hanya bisa dibandingkan ya. Di sini juga sama, konsentrasi enzim aktif itu sebanding dengan laju reaksi. Kan orde 1 ya, berarti ketika laju reaksinya turun, ya berarti konsentrasi enzim aktifnya juga turun. Kalau laju reaksi turunnya 2 kali lipat gitu ya, maka konsentrasi enzim aktif juga turunnya akan 2 kali lipat. Jadi tinggal bandingkan saja. Kalau E0 kan Anda bisa dapatkan ya, kan ketika Anda melakukan reaksi batch gitu, konsentrasi enzim yang ditambahkan di awal kan ketahuan. Tapi kalau sudah rusak di dalam reaktor gitu ya, karena denaturasi, maka susah kan berapa enzim yang aktif itu tinggal berapa gitu. Nah, itu Anda korelasikan dengan laju reaksinya. Kalau laju reaksinya turun setengah, ya berarti turun menjadi setengahnya, berarti kan enzim aktifnya juga tinggal setengahnya. Gitu saja, selama temperaturnya tetap. Jadi eksperimen ini dilakukan pada temperatur tetap, tapi waktunya yang divariasikan. Nanti dapat konstanta denaturasi. Paham ya? Nah, sekarang kita ke bagian yang kiri lagi. Yang kiri itu aktivasi, tapi kalau geraknya ke kanan. Kalau geraknya kiri, itu namanya adalah deaktivasi. Nah, ketika enzim itu diturunkan temperaturnya, menjauhi temperatur optimum, laju reaksi juga turun, karena enzimnya mengalami deaktivasi. Nah, proses deaktivasi ini, ya, itu sebetulnya bisa mirip dengan, kinetikanya mirip dengan denaturasi. Hanya bedanya, kalau denaturasi ya, kalau saya mungkin gambar lagi aja ya. Jadi begini, di sini gitu ya. Ini kan yang daerah aktivasi, ini daerah denaturasi. Kalau di daerah denaturasi, Anda naikkan temperaturnya, enzimnya rusak. Rusaknya permanen. Kalau Anda balikkan mendekati temperatur optimum, enzimnya sudah rusak. Ya, makin lama ada di daerah denaturasi, enzimnya makin banyak yang rusak. Itu yang terjadi di daerah kanan, di daerah denaturasi. Tapi kalau di daerah aktivasi, Anda naikkan temperaturnya, laju reaksi naik. Anda turunkan temperaturnya, laju reaksi turun karena terjadi deaktivasi. Tapi kalau Anda naikkan lagi temperaturnya, secara umum laju reaksi akan naik lagi.
Ya, selama tidak terjadi kerusakan permanen terhadap si enzim. Karena kalau penurunannya terlalu rendah gitu ya, protein kan juga bisa rusak. Tapi kalau hanya diturunkan saja gitu ya, diturunkan, tidak terlalu ekstrim penurunannya, enzim itu hanya mengalami deaktivasi. Tapi nanti kalau temperaturnya dibalikin lagi ke atas ya, mendekati temperatur optimum, dia aktif lagi. Nah, kinetika deaktivasi ini sebetulnya mirip dengan denaturasi ya. Jadi jumlah enzim yang aktif ya, penurunan jumlah enzim yang aktif itu akan orde 1 terhadap waktu. Bukan terhadap waktu ya, terhadap enzim aktifnya gitu ya. Jadi DE aktif per DT itu sama dengan KD dikalikan enzim aktif. Ya. Di sini penulisannya juga KD ya, tapi ini agak sedikit berbeda. KD ini menyatakan konstanta deaktivasi enzim. Ya, bukan laju ya, konstanta deaktivasi. Kalau yang tadi konstanta denaturasi. Nah, di sini semakin lama waktu yang misalnya pada T tertentu ya, sama kayak di T tertentu di sini, semakin lama enzim itu dibiarkan pada temperatur di bawah temperatur optimum, maka akan semakin banyak enzim yang mengalami deaktivasi. Jadi mirip dengan yang denaturasi. Sehingga penurunannya pun sama. Oke, hanya di sini dianggap belum ada pengaruh substrat. Ya, jadi ketika temperaturnya itu Anda bisa bayangkan ini belum ada substrat gitu ya. Tidak ada substrat, jadi enzimnya itu semuanya adalah enzim bebas. Awalnya semua enzim bebas itu dalam kondisi aktif. Tapi karena temperaturnya itu tidak di temperatur optimum, maka sebagian dari enzim bebas yang aktif tadi itu akan mengalami deaktivasi. Makin lama yang terdeaktivasi makin banyak. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Cara menentukan konstanta deaktivasinya juga sama ya. Jadi Anda plotkan saja lenka terhadap waktu. Nah, di sini Anda juga bisa menghitung yang namanya waktu paruh. Waktu paruh kalau di apa itu? Di radioaktif gitu kan, itu kan sebetulnya waktu yang diperlukan untuk mencapai keradioaktifan setengah dari yang semula kan ya. Ini juga sama. Jadi ini adalah waktu yang diperlukan ketika aktivitas enzim itu turun sampai setengahnya. Nah, waktu paruh ini bisa dihitung ya. T setengah itu adalah waktu paruh kalau Anda bisa menentukan berapa konstanta deaktivasi enzimnya. Tinggal diturunkan saja ya dengan definisi bahwa saat T sama dengan T setengah, ya, saat T sama dengan waktu paruh, maka enzim aktif itu adalah setengah dari enzim aktif mula-mula. Nanti tinggal masukin ke persamaan ini. Ini yang kiri tinggal setengah dari yang kanan gitu ya. Nanti kan tinggal masuk ke sini, maka dapat bahwa waktu paruh dari si enzim itu adalah ln 2 dibagi dengan konstanta denaturasinya, konstanta deaktivasinya. Sebenarnya juga sama untuk yang denaturasi juga bisa kan ya, bahwa ketika dia ditaruh di suatu temperatur yang di atas temperatur optimum, maka aktivitasnya turun karena terjadi denaturasi. Sampai setengahnya, nah itu namanya waktu paruh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ini kalau tidak ada substrat, jadi tidak ada interaksi dengan substrat. Nah, Anda bisa bayangkan ketika, ini sebenarnya mirip ya antara deaktivasi dengan denaturasi. Jadi ketika ada substrat, maka kondisinya menjadi seperti ini. Anda bisa menuliskan mekanisme reaksinya menjadi seperti ini. Yang bagian atas ini adalah persamaan Michaelis-Menten yang awal. Ya, bahwa enzim aktif
itu kalau berikatan dengan substrat kan membentuk kompleks ES, kemudian akan menjadi produk dan enzimnya balik lagi. Kan seperti itu ya, kalau teori Michaelis-Menten. Nah, kalau terjadi kondisi di mana temperaturnya itu tidak optimal, ya, maka enzim yang aktif itu akan berubah menjadi enzim yang tidak aktif. Ya, atau kita sebutnya tadi adalah proses deaktivasi. Nah, sehingga di sini proses deaktivasi ini akan menjadi satu tambahan reaksi ya. Anda bisa bayangkan si proses deaktivasi itu menjadi satu tambahan reaksi, di mana enzim aktif akan berubah menjadi enzim yang tidak aktif. Nah, asumsinya seberapa cepat dia terdeaktivasi itu jauh lebih lambat. Jadi proses deaktivasi itu jauh lebih lambat daripada reaksi yang atas. Ya tentunya benar ya, kita kan tidak mengharapkan si enzim itu deaktivasinya sangat-sangat cepat. Jadi reaksi yang di atas itu jauh lebih cepat. Selain itu, asumsi yang kedua adalah ketika terjadi deaktivasi atau yang bisa terdeaktivasi itu adalah enzim bebas. Ya. Atau enzim bebas itu mengalami deaktivasi lebih cepat daripada dalam bentuk terikat. Jadi yang ini itu dianggap tidak mengalami deaktivasi. Ya, jadi terdeaktivasinya itu hanya dalam kondisi bebas saja. Maksudnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, dari sini Anda bisa turunkan lagi bagaimana efek substrat terhadap proses deaktivasi. Kalau yang tadi kan tidak ada ya, jadi kita hanya lihat pokoknya dibiarin saja yang bagian deaktivasi yang awal ini, dibiarin saja enzimnya pokoknya nanti terdeaktivasi, laju reaksinya akan menjadi turun gitu. Oke, nah kalau ada pengaruh substrat dengan dua asumsi ini, kita akan lihat ya, ini adalah kinetika deaktivasi enzimnya, orde 1 terhadap konsentrasi enzim. Kemudian ada neraca enzim ya, jangan dilupakan. Ini adalah neraca enzim. Oke, nah di sini kita substitusi ya, E0 itu adalah enzim awal atau kita sebutnya adalah enzim aktif yang awal. Sehingga Anda bisa substitusi E aktif itu sebagai E plus ES. Atau enzim, sisa enzim bebas, ya enzim aktif dikurangi ES. Ya, jadi E aktif di sini itu adalah enzim aktif awal ya. Asumsinya semua konsentrasi enzim awal tuh enzimnya semua dalam kondisi aktif. E ini adalah enzim yang bebas dalam kondisi masih aktif gitu. Jadi biar nggak bingung. Ya, jadi setelah dipakai, setelah bereaksi dengan substrat, itu kan membentuk kompleks, terus enzimnya muncul lagi gitu ya. Setelah jadi produk, enzimnya kan balik lagi. Itu adalah E. Kalau E aktif ini adalah E0. Oke, dari situ persamaan yang 78 ini disubstitusi menggunakan persamaan yang 79. Sehingga E ini adalah enzim aktif awal dikurangi ES. Oke, Anda masih ingat dari konstanta Michaelis-Menten Anda bisa dapatkan ini. Sehingga ES-nya Anda substitusi ke persamaan laju deaktivasi tadi. Oke ya. Yang bawah itu sebetulnya sama bentuknya kan ya. Oke, setelah itu tinggal dikalikan dengan S ya, biar penyebut dan pembilangnya menjadi seragam, sehingga Anda bisa dapatkan persamaan
Jadi di sini Anda akhirnya bisa mendapatkan bagaimana hubungan antara penurunan aktivasi enzim ya, DE aktif per DT itu menyatakan sebetulnya minusnya itu refernya ke sini gitu. Ya, menunjukkan penurunan aktivitas enzim atau penurunan konsentrasi enzim aktif terhadap waktu akibat pengaruh dengan adanya substrat. Ya, kalau tanpa substrat kan tadi simpel ya, tapi ternyata setelah disubstitusikan dengan adanya substrat ya, menggunakan mekanisme reaksi yang ini, kemudian Anda coba selesaikan kinetikanya ya, prinsipnya sama ya, menentukan konstanta Michaelis-Menten, kemudian menentukan raca enzim, lalu substitusikan gitu ya, Anda bisa dapatkan persamaan ini. Ya, atau sebetulnya nanti kalau Anda kalikan dengan S, ya, bahwa DE aktif per DT itu akan sama dengan minus KD E aktif dikalikan S per KM plus S. Betul nggak? Ini semua pembilang dikalikan S, penyebutnya dikalikan, kebalik ya, sorry. Ini adalah S plus, bukan KM plus S. Yang ini adalah S plus S kuadrat per KM. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa nanti akan ada kondisi ya, sama seperti yang inhibisi substrat, atau lebih enak mungkin pakai yang persamaan yang di bawah aja deh. Saya hapus lagi ya. Jadi kalau seperti ini Anda bisa lihat ya, bagaimana kalau S-nya kecil sekali. Bagaimana kalau S-nya besar sekali. Kalau S-nya kecil sekali, kira-kira apa? Anda lihat ya persamaan akhirnya. Ketika konsentrasi S-nya itu kecil sekali. Atau mungkin dianggap not ya, Pak. S per KM. Ya, agak keras suaranya. S per KM-nya dianggap 0. SKM-nya dianggap 0. Oke, terus? Bentuknya akan kembali ke yang deaktivasi enzim tanpa substrat kan ya. Karena yang tanpa substrat tadi kan DE aktif per DT sama dengan minus KDE kali enzim aktif. Betul nggak? Iya, Pak. Ya kan? Nah, sekarang kalau S-nya makin besar, S-nya makin besar, penyebut itu makin besar atau makin kecil? Kalau konsentrasi substratnya itu makin besar, maka penyebutnya akan menjadi semakin besar. Semakin besar. Kalau penyebutnya semakin besar, nilai KD-nya ya, KD per bawahnya itu akan menjadi semakin kecil, Pak. Semakin kecil. Kalau nilai KD-nya semakin kecil, artinya apa? Mendekati 0 ya. Ya, sebelum mendekati 0. Tapi ketika KD tadi menyatakan apa sih? Konstanta deaktivasi kan ya. Kalau konstanta deaktivasinya semakin kecil, maka laju deaktivasinya akan menjadi semakin kecil. Artinya dengan adanya substrat, betul ya, ketika konstanta deaktivasi kan sebetulnya kan itu bisa Anda anggap kan KM konstan gitu ya. Jadi Anda tinggal lihat pengaruh S-nya. Jadi ketika KD per 1 plus S per KM itu nilainya ketika S-nya semakin besar, maka KD per 1 plus S per KM kan semakin kecil. Itu berarti nanti laju deaktivasinya akan menjadi semakin kecil. Artinya apa? Di sini Anda bisa lihat
ketika substrat itu semakin banyak, peluang terjadinya deaktivasi enzim itu menjadi semakin kecil. Bukan peluang ya, laju deaktivasi enzim itu akan menjadi semakin kecil. Berarti cocok ya dengan ini bahwa enzim yang bebas itu akan mengalami deaktivasi yang lebih cepat daripada di dalam bentuk terikat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ini adalah materi terakhir ya. Jadi mungkin minggu depan kita masih ada waktu, seperti yang sudah didiskusikan dan mungkin sudah diumumkan sama ketua kelas, untuk ujian yang kedua itu akan mengambil waktu UAS. Dan bahannya semua ya dari awal, hanya sebagian besar itu adalah bahan yang kinetika enzim. Ya, jadi tolong persiapkan, kita masih ada waktu minggu depan untuk kuliah, mungkin sebelum minggu depan saya akan berikan soal latihan gitu ya, tolong dikerjakan, atau nanti kalau tidak sempat dikerjakan di rumah, maksudnya tidak sempat dikerjakan di luar waktu kuliah, coba dikerjakan saat jam kuliah gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada mungkin perkuliahannya berarti bisa kita tutup ya hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih. Terima kasih.